Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pemuda miskin yang rajin sholat tahajud. Tiba-tiba menikahi seorang nenek berusia 90 tahun. Namun yang lebih mengejutkan, nenek itu dinyatakan hamil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini keajaiban atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Dafa berjalan menyusuri jalanan desa yang berdebu. Tubuhnya kurus, pakaian lusuh, dan kakinya penuh luka akibat berjalan tanpa alas kaki. Sejak kecil, ia hidup dalam kemiskinan tanpa kedua orang tua. Meski begitu, ia tak pernah mengeluh. Setiap malam, ia bangun lebih awal untuk sholat tahajud dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku ingin hidupku berubah, berikanlah aku jalan keluar. Dafa percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Matahari mulai meninggi. Dafa melangkah ke sebuah rumah besar di ujung desa. Rumah itu milik seorang nenek kaya raya bernama Bu Murni, yang hidup sendirian. "Permisi, saya ingin menawarkan jasa membersihkan halaman," kata Dafa dengan sopan. Bu Murni memperhatikan pemuda itu. Matanya berbinar. "Baiklah, bersihkan halaman ini. Nanti aku akan membayarmu," jawab Bu Murni dengan suara berat. Dafa mengangguk senang. Akhirnya ia bisa mendapat sedikit uang untuk makan hari ini. Namun, ia tidak menyangka bahwa pertemuannya dengan nenek tua itu akan mengubah seluruh hidupnya. Hari demi hari berlalu. Dafa bekerja lebih rajin dari pekerja lainnya. Bu Murni mulai memperhatikannya, melihat ketekunannya dengan rasa kagum. Setiap siang, ia memberikan makanan lebih banyak kepada Dafa. "Makanlah yang banyak, tubuhmu terlalu kurus," katanya sambil tersenyum. Dafa merasa bingung, tetapi ia menghormati kebaikan Bu Murni. Tak hanya itu, nenek itu juga sering bertanya tentang kehidupan dan masa lalunya. "Apa kau pernah jatuh cinta, Dafa?" tanya Bu Murni suatu malam. Suatu hari, saat Dafa hendak pulang, Bu Murni memanggilnya dengan nada serius. "Dafa, aku ingin meminta sesuatu yang penting darimu," katanya dengan tatapan tajam. Dafa menunduk hormat. "Apa itu, Nek?" Bu Murni menghela napas panjang. "Menikahlah denganku." Hati Dafa langsung berdegup kencang. "Apa? Menikah?" pikirnya. Tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. "Mengapa, aku?" tanya Dafa, suaranya bergetar. Malam itu, Dafa tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kebingungan. Menikahi seorang wanita 90 tahun bukanlah hal yang biasa. Apa yang akan dikatakan orang-orang? Batinnya. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan kebaikan Bu Murni selama ini. Dafa mengambil air wudhu dan melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah. "Ya Allah, jika ini baik untukku, berikanlah kemantapan hati. Jika tidak, jauhkanlah aku dari keburukan." Pagi harinya, hati Dafa terasa lebih tenang. Ia mendatangi Bu Murni yang sedang duduk di teras rumahnya. "Nek, aku telah berdoa kepada Allah, dan aku menerima lamaranmu," ucapnya dengan suara mantap. Mata Bu Murni berbinar bahagia. Pernikahan sederhana pun disiapkan dengan saksi dari tetangga sekitar. Tak ada pesta besar, hanya akad nikah sederhana di rumah Bu Murni. Namun, pernikahan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Beberapa bulan setelah pernikahan, Bu Murni mulai merasakan keanehan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual-mual, lemas, dan mudah lelah. "Mungkin aku hanya kelelahan," katanya pada diri sendiri. Namun, semakin hari, kondisinya semakin aneh. Suatu malam, ia merasakan gerakan di perutnya. Bu Murni terkejut. Matanya membelalak. "Tidak mungkin," gumamnya.
Tangannya menyentuh perut yang mulai membesar. Pagi itu, Bu Murni merasa tubuhnya semakin aneh. Ia memegang perutnya yang terasa lebih berat dari sebelumnya. "Aku harus ke dokter," gumamnya. Dengan bantuan Dava, mereka pergi ke klinik terdekat. Dokter melihat kondisi Bu Murni dengan ekspresi serius. "Bu, kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut," katanya. Dava menggenggam tangan Bu Murni, mencoba menenangkan. Beberapa jam kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Dokter menatap Bu Murni dengan raut wajah bingung. "Bu Murni, hasilnya menunjukkan bahwa Anda hamil." Ruangan menjadi hening. Dava terdiam, wajahnya penuh kebingungan. "Tidak mungkin, aku sudah 90 tahun. Seru Bu Murni, suaranya bergetar. Dokter pun menggeleng, tak bisa menjelaskan fenomena ini secara medis. Kabar kehamilan Bu Murni menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik dan mencibir di belakang mereka. "Itu tidak mungkin. Pasti ada yang salah," teriak seorang warga. "Mungkin ini bukan kehamilan sungguhan. Atau mungkin ini hukuman dari Allah," bisik yang lain. Dava merasa hatinya panas, tetapi ia tetap diam. Ia percaya, Allah pasti punya rencana di balik semua ini. Setiap kali Dava keluar rumah, orang-orang menatapnya dengan aneh. Lihat si pemuda miskin itu, menikah dengan nenek 90 tahun, lalu tiba-tiba dia hamil. Apakah ini benar-benar keajaiban atau sekadar kebohongan? Dava menghela napas panjang, mencoba bersabar. Setiap malam, ia sholat tahajud dan menangis dalam sujudnya. "Ya Allah, jika ini ujian untukku, kuatkanlah hatiku. Jangan biarkan aku tersesat dalam fitnah manusia." Seiring berjalannya waktu, kondisi Bu Murni semakin memburuk. Tubuhnya melemah. Ia sering kehabisan napas. "Dava, aku merasa semakin lemah," ucapnya dengan suara pelan. Dava menggenggam tangannya erat. "Nek, bertahanlah. Aku akan menjagamu apapun yang terjadi." Namun, dalam hati Dava, ia mulai merasa takut. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Bu Murni? Malam itu, Dava tidur dengan hati penuh kegelisahan. Dalam tidurnya, ia bermimpi ada cahaya putih yang menyelimuti Bu Murni. Suara lembut terdengar. "Jangan takut, ini adalah takdir yang telah dituliskan." Dava terbangun dengan napas tersengal-sengal. Apakah ini tanda dari Allah? Pikirnya. Ia mengambil wudhu dan melanjutkan sholat tahajud, mencari ketenangan. Pagi harinya, Dava merasa hatinya lebih tenang. Ia menemui Bu Murni dan berkata, "Nek, kita harus tetap kuat." Bu Murni menatapnya lemah namun tersenyum. "Aku tidak takut, Dava. Aku percaya ini adalah rencana terbaik dari Allah." Dava mengangguk, menguatkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, tanpa mereka sadari, sesuatu yang lebih besar sedang menanti di depan mereka. Beberapa minggu berlalu, tetapi keadaan Bu Murni semakin lemah. Setiap langkah terasa berat. Nafasnya sering tersengal. "Dava, aku takut," bisiknya dengan suara lemah. Dava menggenggam tangan Bu Murni erat. "Jangan takut, Nek. Allah pasti menjaga kita," ucapnya penuh keyakinan. Namun, di dalam hatinya, Dava tahu ini bukan cobaan biasa. Apakah kehamilan ini benar-benar keajaiban atau ada sesuatu yang lain? Kabar tentang Bu Murni semakin menyebar luas. Banyak warga yang mulai datang, bukan untuk membantu, tetapi untuk menghakimi. "Nenek 90 tahun hamil? Ini pasti perbuatan sihir," teriak salah satu warga. "Mereka menyembunyikan sesuatu. Ini tidak wajar," seru yang lain. Dava menatap mereka dengan tenang, menahan emosinya. "Kami tidak menyembunyikan apapun. Semua ini adalah kehendak Allah," jawabnya tegas. Namun, keraguan orang-orang semakin besar, dan fitnah mulai menyebar. Suatu sore, seorang ustadz bernama Rahman datang ke rumah mereka. "Anak muda, aku ingin bicara denganmu," ucapnya lembut. Dava mempersilakannya duduk,
Hatinya sedikit tenang melihat seseorang yang tidak datang untuk mencibir. "Ceritakan padaku, bagaimana semua ini bisa terjadi?" tanya Ustadz Rahman dengan tatapan penuh makna. Dava menceritakan semuanya tentang keajaiban yang ia alami. Ustadz Rahman mendengar dengan seksama, lalu menghela napas panjang. "Subhanallah, ini adalah ujian besar," ucapnya dengan mata menerawang. Ustadz Rahman menatap Dava dengan penuh kasih. "Ketahuilah, nak, jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil," katanya lembut. "Namun, ujian yang besar juga datang dengan tanggung jawab yang besar." Dava mengangguk, hatinya mulai merasa lebih ringan. "Jangan takut, teruslah berdoa dan berserah kepadanya," lanjut Ustadz Rahman. Kata-kata itu menancap dalam hati Dava. Ia merasa semakin yakin bahwa semua ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Malam itu, Dava kembali melakukan sholat tahajud dengan hati yang lebih khusyuk. Ia sujud lebih lama, membiarkan air matanya jatuh ke sajadah. "Ya Allah, jika ini ujian MU, berikanlah aku kekuatan. Jangan biarkan aku ragu pada rencana MU." Setelah sholat, ia menatap Bu Murni yang sedang tidur dengan wajah damai. "Aku akan menjagamu, Nek, apapun yang terjadi," ucapnya dalam hati. Pagi itu, saat matahari baru mulai muncul, Bu Murni memanggil Dava dengan suara lemah. "Dava, ada sesuatu yang berbeda," katanya. Tangannya memegang perutnya. Dava terkejut melihat perut Bu Murni semakin membesar dengan cepat. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. Bahkan dalam kehamilan normal, perubahan ini tidak secepat ini. Ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia. Warga desa semakin gaduh membicarakan kehamilan Bu Murni. "Mungkin ini bukan anak manusia," bisik salah seorang ibu-ibu. "Atau mungkin ini azab karena pernikahan yang tidak wajar." Dava semakin sedih mendengar fitnah yang beredar. Mereka tidak tahu apapun. Tapi mengapa mereka begitu yakin menuduh? Pikirnya dengan hati yang berat. Namun, ia tetap diam, memilih untuk fokus pada kesejahteraan Bu Murni. Ia tahu, yang bisa menjawab semua pertanyaan ini hanyalah waktu. Semakin hari, Bu Murni semakin sering merintih kesakitan. "Dava, perutku terasa seperti ditarik sesuatu," keluhnya sambil menggigit bibir menahan nyeri. Dava panik. Ia tidak tahu harus melakukan apa. "Kita ke dokter lagi, Nek," ucapnya sambil membantu Bu Murni berdiri. Namun, sebelum mereka bisa melangkah keluar rumah, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Perut Bu Murni bergerak sendiri. Mata Dava melebar. Tubuhnya membeku. "Apa yang sedang terjadi?" gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Bu Murni. Namun kali ini, ekspresi dokter tampak lebih serius dari sebelumnya. "Bu Murni, saya perlu bicara empat mata dengan Anda dan suami Anda," katanya perlahan. Dava merasa jantungnya berdegup kencang. "Ada apa, Dok?" tanyanya dengan gugup. Dokter menatap mereka dengan raut wajah sulit dijelaskan. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan sesuatu yang di luar nalar manusia. Dava dan Bu Murni saling berpandangan. Mereka tahu, jawaban dari semua misteri ini akhirnya akan terungkap. Ruangan menjadi hening setelah dokter mengucapkan kalimat itu. Dava menelan ludah, tangannya dingin oleh ketegangan. "Dok, apa maksud Anda?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter menghela napas panjang, lalu membuka hasil pemeriksaan. "Hasil ini menunjukkan sesuatu yang seharusnya mustahil," katanya pelan. "Bu Murni, janin yang ada di dalam kandungan Anda bukan janin biasa." Mata Bu Murni membesar, tubuhnya gemetar. "Apa maksudnya?" Dokter menjelaskan bahwa janin dalam kandungan Bu Murni berkembang dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam beberapa minggu saja, pertumbuhannya seperti sudah memasuki bulan ke-7 kehamilan. "Ini tidak masuk akal secara medis," lanjut dokter dengan nada penuh kebingungan. Dava menggenggam tangan Bu Murni yang mulai gemetar. "Apakah ini
Ujian dari Allah, pikirnya dalam hati. Sementara itu, Bu Murni hanya bisa terdiam, menatap hasil pemeriksaan dengan mata berkaca-kaca. Dalam perjalanan pulang, Dava terus memikirkan kata-kata dokter. Kehamilan ini bukan kehamilan biasa, gumamnya. Bu Murni pun terlihat resah. Dava, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku? Dava tidak bisa menjawab, karena ia sendiri tidak tahu. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar semuanya tetap berada dalam lindungan Allah. Setibanya di rumah, Bu Murni langsung beristirahat. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dalam tidurnya, Bu Murni bermimpi berada di tempat asing. Ada seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di depannya. "Kau telah menanti ini sepanjang hidupmu, Murni." Suara itu bergema. "Apa maksudmu?" tanya Bu Murni dalam mimpinya. Lelaki itu tersenyum samar. "Yang ada di dalam kandunganmu adalah titipan yang sudah ditentukan sejak dulu." Bu Murni terbangun dengan keringat dingin. "Titipan? Apa maksudnya?" Pagi itu, Bu Murni menceritakan mimpinya kepada Dava. "Ada seseorang dalam mimpiku, mengatakan bahwa bayi ini adalah titipan." Dava berpikir keras, mencoba memahami arti mimpi itu. "Apakah ini ada hubungannya dengan masa lalumu, Nek?" Bu Murni terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ada sesuatu yang belum pernah kuceritakan padamu, Dava. Sebelum menikah, aku pernah kehilangan seseorang yang sangat kucintai." Dava menatap Bu Murni dengan serius. "Siapa yang kau maksud, Nek?" Bu Murni menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, aku pernah menikah saat masih muda. Tapi, aku kehilangan suamiku dalam sebuah kecelakaan. Saat itu, aku sedang mengandung anak pertamaku." Dava terkejut. "Lalu, apa yang terjadi?" Mata Bu Murni mulai berkaca-kaca. "Anakku meninggal sebelum sempat lahir." Dava terdiam, mencoba memahami semua ini. Apakah mungkin bayi yang dulu hilang itu kembali sekarang? Pikirnya. Tapi bagaimana mungkin? Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Bu Murni menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Dava. Tapi aku merasa bayi ini punya ikatan dengan masa laluku." Dava merasakan bulu kuduknya berdiri. Apakah ini sebuah keajaiban dari Allah? Atau ada misteri lain yang belum terungkap? Di luar rumah, warga desa semakin tak terkendali. "Kita tidak bisa diam saja. Kehamilan ini tidak masuk akal," teriak salah satu warga. "Mungkin ini perbuatan sihir. Atau mungkin mereka menyembunyikan sesuatu." Seorang pemuda berdiri di tengah-tengah kerumunan. "Kita harus pergi ke rumah mereka. Kita minta penjelasan langsung." Tanpa menunggu lebih lama, warga mulai berjalan menuju rumah Dava dan Bu Murni. Malam itu, saat Dava sedang duduk di samping Bu Murni yang tertidur, terdengar ketukan keras di pintu. "Tok, tok, tok. Dava, buka pintu. Kami ingin bicara." Suara warga terdengar dari luar. Dava bangkit dengan hati waspada. "Ada apa ini?" pikirnya. Jantungnya mulai berdetak kencang. Ia membuka pintu dan melihat puluhan warga berkumpul dengan wajah penuh kecurigaan. "Ceritakan yang sebenarnya, Dava. Apa yang terjadi dengan istrimu?" Dava terdiam, menatap mereka satu persatu. Ia tahu saat ini hanya keimanan yang bisa menyelamatkannya dari fitnah yang semakin besar. Dava berdiri di ambang pintu, menatap kerumunan warga dengan tatapan tenang. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya, mencoba menahan emosi. Seorang pria tua maju ke depan. "Kau menyembunyikan sesuatu, Dava. Tidak mungkin seorang nenek berusia 90 tahun bisa hamil." "Kami ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya," seru warga lain. Dava mengepalkan tangannya, menahan amarah. "Ini kehendak Allah. Apakah kalian tidak percaya pada kuasanya? Atau kalian lebih percaya pada prasangka buruk daripada kebenaran?" Warga mulai saling berbisik. Ada yang ragu, ada pula yang tetap menuduh.
Kalau memang benar ini kehendak Allah, buktikan pada kami. Bawa nenek itu keluar. Kami ingin melihat sendiri keadaannya. Dava menggeleng tegas. Bu Murni sedang sakit. Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggunya. Jangan sampai dosa fitnah ini jatuh pada kalian, lanjutnya dengan suara bergetar. Namun, beberapa warga tetap bersikeras. Mereka tidak akan pergi sampai kebenaran terungkap. Tiba-tiba, dari kejauhan, seseorang berjalan mendekati kerumunan. Ustadz Rahman. Dengan sorban putihnya yang sederhana, ia berdiri di samping Dava. Assalamualaikum, wahai saudara-saudaraku. Suaranya tenang namun tegas. Semua warga langsung diam, menghormati kehadiran sang ustadz. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Tanyanya dengan tatapan tajam. Warga mulai gelisah. Sebagian menunduk, namun tetap bersikeras meminta penjelasan. Ustadz Rahman menatap mereka satu persatu. Apakah kalian datang untuk mencari kebenaran atau sekadar menyebarkan fitnah? Tak ada yang berani menjawab. Jika kalian benar-benar mencari kebenaran, maka datanglah dengan hati yang bersih. Bukan dengan amarah dan tuduhan yang tidak berdasar. Warga mulai ragu, beberapa mulai merasa bersalah. Namun, ada yang tetap bertanya, tapi, Ustadz, bagaimana ini bisa terjadi? Ini di luar nalar. Ustadz Rahman tersenyum samar. Allah bisa melakukan apa saja. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan bertawakal. Setelah mendengar penjelasan Ustadz Rahman, beberapa warga mulai melunak. Kalau memang ini kehendak Allah, siapa kita untuk meragukannya? Ujar seorang ibu paruhbaya. Kita tidak boleh gegabah menuduh sesuatu yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Perlahan, warga mulai pergi satu persatu, meninggalkan Dava dan Ustadz Rahman di depan rumah. Dava menghela napas panjang, merasa sedikit lega. Terima kasih, Ustadz. Kalau bukan karena Anda, mungkin mereka tidak akan pergi. Ustadz Rahman menepuk pundaknya. Bersabarlah, Dava. Cobaan ini akan semakin besar sebelum semua terungkap. Setelah kejadian itu, Dava duduk di samping Bu Murni yang masih tertidur. Ia memperhatikan wajah istrinya yang pucat. Tubuhnya semakin melemah. Allah, apa rencana MU? Batinnya. Tiba-tiba, Bu Murni menggeliat dalam tidurnya. Wajahnya tampak tegang. Jangan ambil dia dariku. Gumamnya dalam tidur. Dava terkejut. Apa maksudnya? Pikirnya. Kemudian, perlahan, perut Bu Murni mulai bergetar seperti ada sesuatu di dalamnya yang bergerak lebih kuat dari sebelumnya. Keesokan harinya, kondisi Bu Murni semakin kritis. Dava segera memanggil dokter. Namun sebelum dokter tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dava, aku merasa bayi ini akan lahir sekarang. Suara Bu Murni hampir tak terdengar. Apa? Tapi dokter belum datang. Dava panik. Bu Murni menggigit bibirnya menahan sakit. Perutnya semakin besar. Napasnya semakin tersengal. Dava memegang tangannya erat. Sementara Bu Murni mulai merintih kesakitan. Bertahanlah, Nek. Aku di sini. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi cahaya redup yang hangat. Dava merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada kekuatan yang tidak kasat mata sedang bekerja. Bu Murni menatap langit-langit. Air matanya mengalir. Dava, aku bisa merasakan dia. Dia akan lahir. Detik demi detik berlalu. Suara tangisan bayi mulai terdengar. Dava membelalakan mata. Allahu Akbar. Dia benar-benar lahir. Namun, saat Dava mengangkat wajahnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Dava mengangkat bayi itu dengan tangan gemetar. Bayi itu tampak sehat, tetapi ada cahaya redup yang menyelimuti tubuhnya. Mata Bu Murni berkaca-kaca. Napasnya tersengal. Dava, aku sudah menunggu momen ini seumur hidupku. Namun, setelah mengucapkan kata-kata itu, napas Bu Murni melemah. Nek. Dava mengguncang tubuh Bu Murni, tetapi tidak ada jawaban. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Allah,
Jangan ambil dia sekarang. Namun, Bu Murni hanya tersenyum tipis. Sebelum akhirnya matanya tertutup perlahan. Dava masih mengguncang tubuh Bu Murni dengan tangan gemetar. "Nek, buka matamu." Suaranya parau, hampir berbisik. Tapi Bu Murni tetap diam. Senyum terakhirnya masih tergurat di wajahnya. Dava menatap bayi mungil di pelukannya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ya Allah, apa ini semua ujian MU? Ustadz Rahman yang baru tiba segera berlutut di sampingnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabarlah, Dava. Ucapnya lirih. Dava menunduk. Tangannya mengepal. Aku akan merawat anak ini. Seperti janji yang kubuat pada Bu Murni. Kabar tentang kelahiran bayi ini menyebar dengan cepat. Bayi dari nenek 90 tahun. Bagaimana mungkin? Bisik warga. Beberapa orang yang dulu mencibir kini mendekat dengan wajah penasaran. Anak itu, dia terlihat berbeda. Gumam salah satu warga yang melihatnya. Mata bayi itu begitu bening. Auranya berbeda dari bayi biasa. Namun, Dava tidak peduli dengan pendapat mereka. Aku tidak butuh penjelasan manusia. Semua ini adalah takdir Allah, ucapnya dalam hati. Seminggu setelah kelahiran bayi itu, Dava mulai menyadari sesuatu yang aneh. Bayi itu tumbuh lebih cepat dari bayi normal. Ini tidak wajar. Gumamnya, melihat anak itu sudah mulai menggenggam jari-jarinya dengan kuat. Apakah ini keajaiban? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Ustadz Rahman menatap bayi itu dalam diam. Dava, jangan takut. Allah telah menuliskan takdirnya. Yang perlu kau lakukan adalah menjaga amanah ini dengan baik. Dava mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Dava duduk di beranda rumah, menggendong bayinya yang mulai terlelap. Ia teringat kembali doa-doanya selama ini. Sejak kecil, ia meminta kepada Allah untuk mengubah hidupnya. Dan sekarang, ia diberikan ujian yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Mungkin inilah jawaban dari semua doa-doaku, pikirnya. Terkadang, jawaban dari doa tidak datang dalam bentuk yang kita inginkan, tetapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Dava tersenyum tipis, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku akan menjaga anak ini, seperti aku menjaga imanku kepada MU. Ya Allah. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Surah Yasin 82. Kehamilan Bu Murni adalah bukti bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Dava mengerti, tugasnya bukan mempertanyakan, tetapi menerima dengan keimanan yang kuat. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah 155. Cobaan yang datang kepada Dava bukanlah hukuman, tetapi ujian untuk menaikkan derajatnya. Kini, ia memahami bahwa kesabaran adalah kunci dari semua ujian. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dava kini memiliki tanggung jawab baru, menjadi ayah bagi bayi ajaib yang dititipkan Allah kepadanya. Ia bertekad untuk membesarkan anak ini dalam keimanan dan kebaikan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Surah Al-Ankabut 57. Kepergian Bu Murni meninggalkan duka, tetapi Dava tahu, itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Dia telah menyelesaikan tugasnya di dunia, dan aku akan meneruskan warisannya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah 216. Jika dulu Dava tidak menerima lamaran Bu Murni, mungkin ia tidak akan mengalami perjalanan hidup ini. Dari seorang pemuda miskin tanpa arah, ia kini menjadi seorang ayah yang memiliki tujuan.
Ia mengerti bahwa setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana terbaik dari Allah.